gaya injeksi itu adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan melalui kulit atau dalam kulit atau melalui membran mukosa. Pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk injeksi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari terkontaminasinya mikroba dan bahan asing. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik mensyaratkan bahwa tiap wadah akhir injeksi ini harus diamati satu persatu secara fisik untuk memastikan kualitasnya. Sediaan injeksi ini dibagi dalam beberapa klasifikasi berdasarkan bentuk dan obat pembawanya, yaitu larutan sejati dengan pembawa air contoh injeksi vitamin C, larutan sejati dengan pembawa minyak contohnya injeksi kamfer, larutan sejati dengan pembawa campuran contoh injeksi fenobarbital, suspensi steril dengan pembawa air contohnya injeksi calciferol, suspensi steril dengan pembawa minyak itu contohnya injeksi prokain penicillin, emulsi steril itu umumnya untuk LPP contohnya itu infus Evolip, serbuk kering contohnya injeksi solumedrol. Ampul itu adalah wadah berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang memiliki ujung yang runcing dan bidang dasar yang datar. Ukuran nominalnya itu 1, 2, 5, 10, 20, 25, dan 30 mili. Ampul ini adalah wadah takaran tunggal atau single dose, yang oleh karena totalnya jumlah cairannya ditentukan pemakaian dalam satu kali pemakaian untuk satu kali injeksi. Sedangkan vial adalah salah satu wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda atau double dose, namun terkadang juga digunakan sebagai wadah dosis tunggal, yang pada umumnya bentuk vial digunakan untuk menampung volume sebanyak 2-20 ml. Yang selanjutnya cara kerja. Yang pertama itu proses sterilisasi awal. Wadah vial dan ampul disiapkan terlebih dahulu, kemudian disterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pembuatan produk. Yang pertama, pembuatan vial 5 mili. Siapkan dexamethasone, sodium fosfat, sodium sitrat, benzyl alkohol, dan WFI sesuai dengan penimbangan. Kemudian dilarutkan 80% WFI hingga mendidih, kemudian dilarutkan benzyl alkohol dan WFI sesuai dengan N2 pembilasan. Kemudian hentikan pemanasan dan dinginkan pada suhu ruang. Lalu tambahkan dexamethasone dan sodium fosfat ke dalam larutan sebelumnya. Selanjutnya larutan diperiksa pH, sesuaikan pH menjadi 8 dan ditambahkan volume akhir dari WFI. Kemudian larutan disaring dengan menggunakan prefilter dan dimasukkan ke dalam pengemas vial dan ditutup dengan karet. Kemudian lapisi sediaan dengan aluminium foil dan sterilisasi dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lengkapi sediaan dengan etiket lalu masukkan ke dalam kotak. Selanjutnya pembuatan ampul 1 mili. Siapkan dexamethasone, sodium sitrat, dan water for injection sesuai dengan penimbangan. Kemudian panaskan 80% volume WFI hingga mendidih. Lalu tambahkan dexamethasone dan sodium fosfat ke dalam larutan sebelumnya dan diperiksa pH, sesuaikan pH menjadi 8. Kemudian tambahkan volume akhir WFI ke dalam larutan dan disaring menggunakan prefilter. Masukkan larutan ke dalam ampul yang sudah dikalibrasi dan lengkapi dengan etiket lalu masukkan ke dalam kotak. Selanjutnya proses sterilisasi akhir. Sterilisasikan wadah ampul dan vial lalu disaring dengan menggunakan media mikrofilter. Kemudian tempatkan pada wadah steril dan ditutup rapat dengan aluminium foil. Pengerjaan ini dilakukan pada ruangan yang steril. Sebelum melakukan pembuatan injeksi larutan dexamethasone, harus dilakukan perhitungan bahan yang digunakan dan perhitungan osmolaritas. Kemudian dilakukan perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas dilakukan untuk mengetahui apakah larutan bersifat isotonis, hipertonis, ataupun hipotonis. Hipotonis yaitu suatu keadaan di mana tekanan osmosis larutan obat kurang dari tekanan osmosis cairan tubuh. Hipotonis sendiri menyebabkan terjadinya hemolisa atau memecah sel darah. Hipertonis yaitu suatu keadaan tekanan osmosis larutan obat lebih dari tekanan osmosis larutan cairan tubuh. Hipertonis dapat menyebabkan terjadinya plasmolisa atau penciutan sel darah. Syarat dari suatu injeksi salah satunya yaitu harus isotonis atau agak hipertonis. Dari hasil perhitungan osmolaritas didapatkan larutan pada ampul yakni 400,184 yang dimana larutan tersebut hipertonis. Perhitungan osmolaritas didapatkan larutan pada vial yakni 64,217 yang dimana larutan tersebut hipotonis, sehingga diperlukan penambahan pengisotonis atau NaCl. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung tonisitas antara lain metode penurunan titik beku, metode faktor
disosiasi, metode ekivalensi NaCl, metode White-Vincent, dan metode Sproul. Penurunan titik beku didapatkan hasil 0,324 gram pada ampul dan 0,044 gram pada vial. Faktor disosiasi didapatkan hasil 0,0108 gram pada ampul dan 0,054 pada vial. Ekivalensi NaCl pada ampul didapatkan hasil yang hipotonis sehingga diperlukan penambahan NaCl sebesar 0,0106 pada ampul dan 0,047 pada vial. White-Vincent didapatkan hasil 0,0107 gram pada ampul dan 0,054 gram pada vial. Sproul didapatkan hasil 0,0103 pada ampul dan 0,054 pada vial. Sediaan injeksi dexamethasone yang dikemas dalam single dose atau dosis tunggal atau ampul 1 ml. Dalam komponen sediaannya tidak diperlukan pengawet dikarenakan hanya digunakan dalam satu kali. Komponen di dalamnya hanya terdiri dari zat aktif, zat pengisotonis, dan pelarut. Formulasi sediaan injeksi dosis tunggal atau ampul dexamethasone yakni dexamethasone natrium fosfat sebagai zat aktif, sodium sitrat berfungsi sebagai pengisotonis yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit, dan water for injection digunakan sebagai pelarut yang akan melarutkan zat-zat terlarut. Injeksi dexamethasone dengan wadah dosis berganda atau vial dalam komponen sediaannya haruslah terdapat zat pengawet karena digunakannya lebih dari satu kali untuk menghilangkan kontaminan. Komponen atau resep di dalamnya terdiri dari zat aktif, zat pengisotonis, pengawet, dan pelarut. Formulasi sediaan injeksi dosis ganda atau vial dexamethasone yakni menggunakan dexamethasone sebagai zat aktif, sodium sitrat sebagai pengisotonis, benzil alkohol sebagai pengawet, dan water for injection sebagai pelarut yang akan melarutkan zat-zat yang terlarut. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini ialah 1. Metode perhitungan tonisitas terdiri atas metode faktor disosiasi, ekivalensi NaCl, penurunan titik beku, White-Vincent, dan metode Sproul. Yang kedua, eksipien yang telah dipilih yaitu sodium sitrat dan water for injection pada injeksi dalam pengemas ampul dan vial, serta adanya benzil alkohol pada injeksi dalam pengemas vial yang berfungsi sebagai pengawet. Yang ketiga, prosedur pembuatan injeksi pengemas ampul dan vial dilakukan dengan mencampurkan bahan aktif dan bahan tambahan sesuai dengan prosedurnya, dan dilakukan penyaringan serta sterilisasi awal dan akhir. Yang keempat, sediaan injeksi dexamethasone sodium fosfat dalam pengemas ampul yang dihasilkan itu bersifat hipertonis, karena tekanan osmosis yang dihasilkan zat lebih besar daripada tekanan osmosis cairan tubuh. Yang kelima, penambahan pH adjustment untuk mendapatkan pH target sediaan, sedangkan penambahan larutan datar berfungsi untuk mempertahankan sediaan yang dihasilkan.